永活全能的神。他的名要成为至高，他的国度满有荣耀。他是永活全能的神。哈利路亚，他已复活。哈利路亚，他已得胜。他是天上天下万王之王，他是永活全能的神。他是天上天下万王之王，他是永活全能的神。他已胜过黑暗权势，他已超乎天下万有，他是永活全能的神。他的名要成为至高，他的国度满有荣耀，他是永活全能的神。哈利路亚，他已复活。哈利路亚，他已得胜。他是天上天下万王之王，他是永活全能的神。他是天上天下万王之王，他是永活全能的神。哈利路亚，他已复活。
终日等候仰望你。求你医治我，求你保守我，我终日等候仰望你。主恳求你引导我，教训我，你是拯救我的神。主恳求你医治我，保守我，我终日等候仰望你。医治我，求你保守我，我终日等候仰望你。我终日等候仰望你。他已胜过黑暗权势，他已超乎天下万有，他是永活全能的神。他的名要成为至高，他的国度满有荣耀，他是永活全能的神。哈利路亚，他已复活，哈利路亚，他已得胜，他是天上天下万王之王，他是永活全能的神，他是天上天下万王之王，他是永活全能的神。他已胜过黑暗权势，他已超乎天下万有，他是永活全能的神。他的名要成为至高，他的国度满有荣耀，他是永活全能的神。哈利路亚，他已复活，哈利路亚，他已得胜，他是天上天下万王之王，他是永活全能的神，他是天上天下万王之王，他是永活全能的神。哈利路亚，他已复活。
Shalom Bapak Ibu yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur malam hari ini kita boleh bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Berdoa untuk bangsa kita, berdoa untuk keluarga besar GMI Bethlehem, berdoa untuk kita secara pribadi. Nah, kita percaya ada kuasa Tuhan beserta dengan kita ketika kita berdoa menyebut Tuhan bersama-sama. Malam hari ini sebelum kita memulai persekutuan doa kita, saya mengajak kita semua untuk mengambil waktu tenang sejenak. Hati pikiran kita arahkan kepada Tuhan. Karena kita mau memuliakan Tuhan, bukan hanya dengan mulut kita, tapi dengan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan kita. Mari kita bersatu dulu sejenak. Saat teduh selesai, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau mengagungkan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian kita. Ku bawa korban syukur.
Mari kita bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang pemurah. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Setiap momen dalam kehidupan kami ada dalam kendali Tuhan. Suka duka yang kami jalani setiap harinya merupakan anugerah terindah dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, untuk nafas hidup baru, dan terlebih-lebih untuk anugerah keselamatan yang secara cuma-cuma kami dapatkan. Terima kasih untuk semua hal-hal baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang Maha Baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bahkan waktu ini juga kami percaya Engkau berkenan atas kami. Dan biarlah kiranya puji-pujian kami juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa saat ini untuk bangsa kita dalam upaya mengatasi penyebaran virus, supaya dapat teratasi dengan baik. Semoga kita diberkati oleh Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan kami yang Maha Baik, Allah yang pemurah dan pengasih. Engkau Allah yang tidak pernah menutup mata melihat kami, melihat bangsa ini. Engkau tahu bagaimana bangsa ini berupaya untuk bisa menangani masalah penularan virus ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami terbatas Tuhan. Para pemerintahan kami juga terbatas. Mereka manusia biasa. Tapi Tuhan tidak terbatas. Engkau menolong bangsa ini. Engkau akan pulihkan bangsa ini. Dan Engkau akan memberkati tiap-tiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk para tim medis yang adalah pejuang terdepan untuk bangsa kita dalam menangani virus ini. Kita berdoa mereka juga boleh dilindungi oleh Tuhan, diberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk tim medis kami. Mereka adalah orang-orang yang mengorbankan waktu, kesenangannya, bahkan mereka rela mengorbankan kepentingan pribadi mereka demi bangsa ini. Demi orang-orang yang ada di rumah sakit, yang sedang sakit saat ini dan sekarang. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang peduli dengan hati yang tulus. Engkau menjamah kehidupan mereka, Engkau menjamah keluarga mereka, Engkau memberkati segala upaya mereka. Engkau juga yang akan terus menambah-nambahkan hal-hal baik dalam kehidupan mereka. Karena kami percaya, tidak ada satupun kebaikan yang tidak Tuhan perhatikan. Engkau akan membalas mereka Tuhan, berlimpah-limpah. Dan Engkau akan memberkati para tim medis kami di seluruh Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk PSBB yang diberlakukan di kota Palembang, supaya dapat berjalan seefektif mungkin. Kita percaya ada juga campur tangan Tuhan bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk PSBB yang dilaksanakan di kota Palembang ini, tempat di mana kami berada. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semoga juga masyarakat boleh menyikapi ini dengan bijaksana. Dan kami semua juga boleh bersama-sama saling memperhatikan, mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh pemerintahan kota Palembang Tuhan. Semoga Engkau memberkati kota ini juga. Engkau juga memulihkan kota ini. Dari setiap orang-orang yang terkena virus, Engkau berkati Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh upaya ini ke dalam tangan Tuhan. Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang menolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk dana dari pemerintahan agar dapat sampai kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang Maha Baik, adapun beberapa bantuan, dana, obat-obatan untuk membantu setiap masyarakat kami. Kami berdoa Tuhan Yesus, supaya ini tidak berhenti di tangan orang tertentu, tetapi ini bisa sampai kepada mereka yang membutuhkan. Semua orang boleh merasakan hadirat Tuhan, boleh merasakan campur tangan Tuhan, melalui bantuan-bantuan yang terus mengalir, sehingga tidak ada satupun masyarakat Indonesia maupun kota Palembang ini
mengalami kelaparan. Karena tangan Tuhan sendiri bekerja untuk memberkati dan menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa Bapak Ibu untuk setiap masyarakat Indonesia agar memiliki kesadaran untuk dapat saling membantu satu sama lain. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, di tengah-tengah kondisi ini kami tahu ada begitu banyak orang juga yang mengalami masalah dalam keuangan ekonomi yang semakin terpuruk. Tapi kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Keadaan ini justru akan menguji kami. Apakah kami bisa menjadi orang yang peduli atau kami menjadi orang yang egois mementingkan diri sendiri. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kami semua boleh memiliki kesadaran yang sama bahwa kami hidup bukan hanya sendiri, tapi kami memiliki banyak orang di sekitar kami. Supaya kami juga memiliki kesadaran untuk saling menolong satu sama lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita melanjutkan doa kita, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk mengangkat pujian kita. Mampirlah dengar doaku. Karena sejatinya Tuhan kita adalah Allah yang mendengar setiap keluhan-keluhan yang percaya kepadanya. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita kembali berdoa untuk kesehatan keluarga kita agar terhindar dari penularan COVID-19. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengasihi keluarga kami, tapi kami juga percaya bahwa Tuhan lebih mengasihi keluarga kami. Kami sudah melakukan berbagai upaya, tetap diam di rumah, bahkan juga kami melakukan berbagai upaya-upaya lain. Tapi kami percaya Tuhan, jika Engkau tidak menjaga kami, semuanya sia-sia belaka. Karena itu Tuhan, tolong keluarga kami dimanapun berada. Engkau berkati kami, Engkau bentengi kami, lindungi kami dari segala sakit penyakit ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya dan mengucap syukur. Amin. Mari kita juga berdoa untuk jemaat yang mengalami kesulitan dan pergumulan. Kita percaya Tuhan juga akan terus menolong. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami tahu ada juga jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan. Ada yang mungkin mengalami kesulitan-kesulitan secara pribadi dan keluarga. Hanya percaya kami bahwa Tuhan menolong. Ada tangan Tuhan yang senantiasa terulur bagi setiap jemaat Tuhan. Bagi hati yang percaya, bagi mulut yang berseru kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga teringat untuk jemaat Tuhan yang masih bekerja. Kita berdoa supaya usaha mereka ditolong oleh Tuhan senantiasa. Mari kita berdoa. Kami juga teringat Tuhan, di tengah-tengah pandemi ini ada banyak jemaat Tuhan yang masih terus berjuang bekerja untuk mencari nafkah, untuk usaha. Tuhan berkati mereka. Tuhan tolong supaya mereka juga boleh mendapatkan hasil yang baik dan mereka boleh diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami sakit dan dalam kelemahan tubuh, supaya juga dipulihkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami ingat juga ada banyak jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh dan sakit. Mereka sudah memohon kepada Tuhan. Mereka juga mungkin merintih mengharapkan pertolongan pemulihan dari Tuhan. Saat ini kami kembali membawa mereka ke dalam tangan Tuhan. Engkau tahu mereka satu persatu, Engkau mengenal mereka, dan Engkau tahu bagaimana mereka mengharapkan pertolongan Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus, Engkau boleh pulihkan mereka Tuhan. Engkau boleh jamah sakit penyakit mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita juga berdoa untuk ibu-ibu jemaat di GMI Bethlehem yang akan melahirkan di masa-masa sekarang ini, supaya mereka ditolong oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Adapun beberapa Tuhan Yesus, ibu-ibu yang akan melahirkan di masa-masa saat ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Pastinya ada kesulitan-kesulitan, baik pribadi mereka, keluarga. Tuhan kami mohon Engkau menolong mereka, memberikan mereka juga pertolongan daripada Tuhan. Membantu mereka, supaya mereka juga boleh mengalami lawatan Tuhan. Dan mereka boleh melahirkan dengan baik. Dan pertolongan Tuhan nyata atas hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita berdoa untuk Sekolah Metodis 2. Kita percaya bahwa Tuhan juga ikut campur tangan memberkati sekolah kita. Dalam proses belajar online pun Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Sekolah Metodis 2. Kami tahu ini tidak mudah bagi kami, baik bagi murid-murid maupun bagi guru-guru, untuk melaksanakan proses belajar mengajar. Tapi kami percaya bahwa ini bukan halangan bagi kami untuk belajar terus-menerus menjadi orang-orang yang memiliki pengetahuan yang baik dan diberkati Tuhan. Kau memberkati segala upaya-upaya sekolah kami. Semoga proses belajar mengajar boleh terus berjalan dengan baik dan murid-murid lebih diberkati lagi Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan guru-guru juga ke dalam tangan Tuhan. Amin. Terakhir kita berdoa untuk gereja dan hamba-hamba Tuhan di gereja kita dan para karyawan, supaya tetap setia dalam melayani Tuhan dan tetap ada pelayanan dari hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Melalui ibadah streaming kita senantiasa ditolong oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan dan karyawan di GMI Bethlehem yang terus berupaya untuk bisa memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami. Semoga melalui ibadah streaming kami, jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah boleh diberkati Tuhan. Kami tahu di sana sini ada banyak kekurangan, tapi kami juga tahu bahwa di sana sini juga Tuhan terus bekerja. Bahwa tangan Tuhan terus menolong menyempurnakan segala upaya kami. Sehingga nama Tuhan saja yang dimuliakan, ditinggikan, dan diagungkan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, kita sudah berdoa kepada Tuhan. Kita juga rindu Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita bersama-sama menyambut kebenaran firman Tuhan ini dengan pujian yang mengatakan, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, di dalam hidupku ini
Kau selalu memberi Tuhan. Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Persilakan kepada hambanya. Mari saudara-saudari, kita satukan hati kita. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Bapa, kebaikan-Mu tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Meskipun saat ini kami mengalami satu keadaan yang sangat mencekam, di mana dunia sangat ketakutan Tuhan. Tapi kami bersyukur di tengah-tengah kondisi seperti ini ada kasih Tuhan yang tidak terbatas bagi kehidupan kami. Ada pemulihan demi pemulihan yang terus Tuhan berikan kepada kami ketika kami berharap kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Pada kesempatan di malam hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama menyerahkan hati kami ke dalam tangan-Mu untuk sejenak bisa mendengarkan suara hati Tuhan berbicara bagi kami. Hamba yang terbatas, tutup bungkus hamba dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, sehingga apapun yang keluar dari mulut bibir hamba, semuanya berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, sumber berkat kami, haleluya, amin. Sekali lagi shalom jemaat-jemaat diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali berkumpul lagi bersama-sama. Kita boleh menikmati lawatan Tuhan. Kita boleh bersama-sama menaikkan doa-doa kita. Dan pada kesempatan saat ini, kita juga masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh mendengarkan sabdanya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kondisi seperti ini, di tengah-tengah pandemi seperti ini, setiap orang mengalami kesulitan masing-masing. Setiap orang mengalami pergumulannya masing-masing. Dan ada banyak orang-orang yang mungkin stres, mungkin merasa putus asa, mungkin merasa tidak mampu lagi untuk menjalani kehidupannya, apalagi di tengah-tengah situasi dan kondisi seperti ini. Baik itu masalah perekonomian, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Semua dirasakan oleh manusia saat ini. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, tentu setiap kita di balik semuanya itu, kita ingin menang dari setiap masalah-masalah kita. Pada kesempatan kali ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau belajar dari kisah Alkitab
yang akan menguatkan kita lagi dan akan memberikan kita semangat untuk boleh keluar dan menjadi pemenang dari setiap masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Mari kita buka Alkitab kita dari Keluaran. Kitab Keluaran pasalnya yang ke-17, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sekali lagi kitab Keluaran pasalnya yang ke-17, ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan? Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, Apakah yang akan aku lakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meribah oleh karena orang Israel telah bertengkar dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, menang dari setiap pencobaan. Itulah yang mau kita bahas pada hari ini. Kita belajar dari kehidupan bangsa Israel. Kita tahu bahwa bangsa Israel yang adalah nenek moyang kita secara rohani, mereka adalah satu bangsa yang tegar tengkuk. Mereka memang memiliki satu kespesialan di mana mereka adalah umat pilihan Allah. Bangsa yang dipilih oleh Allah untuk menjadi contoh bagi bangsa-bangsa yang lain. Tapi di sini kita melihat bagaimana kehidupan bangsa ini yang terus-menerus jatuh bangun, layaknya kehidupan manusia saat ini. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, di sini kita akan belajar bersama-sama bagaimana caranya kita bisa menang dari setiap masalah-masalah kehidupan yang kita alami. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan ketika kita ingin menang dari setiap permasalahan-permasalahan hidup yang kita hadapi saat ini. Yang pertama, kita akan bacakan dari ayatnya yang ketiga. Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungguhlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, di sini kita melihat bagaimana bangsa yang telah dipilih oleh Tuhan. Mereka telah dipimpin oleh Tuhan untuk keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka digiring oleh Tuhan untuk masuk ke padang gurun, mereka mengalami kehausan. Mereka mengalami kehausan dan di saat mereka haus, mereka akhirnya bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka mencobai Tuhan. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, kita melihat di sini seringkali manusia itu jatuh dalam perkara perut. Seringkali manusia itu jatuh dalam perkara perut. Dan kalau kita melihat dari perjalanan bangsa Israel pun, seringkali mereka jatuh dalam perkara perut. Kalau dilihat sebelumnya, Bapak Ibu boleh lihat di pasal sebelumnya, pasal 16 ayat yang kedua, ayat yang ketiga dikatakan seperti ini. Dan berkata kepada mereka,
Kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Bapak Ibu, di situ kita melihat yang diperdebatkan mereka, yang seringkali membuat mereka jatuh, itu adalah perkara perut. Nah, di sini kita belajar dari bangsa ini, ternyata satu hal yang sering membuat kita jatuh adalah kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita merasa kita tidak mampu. Kita merasa kita tidak kuat menghadapi setiap masalah-masalah yang kita lalui. Secara tidak langsung, kalau kita mengingat setiap perjalanan kehidupan kita, siapa kita sampai dengan saat ini, kedewasaan kita, semuanya bertumbuh ketika kita menghadapi setiap persoalan-persoalan yang kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Itu semua membuat kita semakin bertumbuh. Tapi ketika kita bersungut-sungut, ketika kita mencobai Tuhan, ketika kita berkata bahwa Tuhan tidak, kita menyalahkan Tuhan dari semuanya, maka kita sedang jatuh dalam pencobaan itu sendiri. Kita sedang berdosa kepada Tuhan. Dan hal yang pertama yang harus kita lakukan untuk menang dari setiap masalah adalah tidak bersungut-sungut. Karena ketika kita bersungut-sungut, di saat itu juga kita sedang jatuh di dalam pencobaan itu sendiri. Kita sedang jatuh di dalam masalah itu sendiri. Dan itulah yang kita pelajari dari bangsa ini tadi. Jangan sampai kegagalan-kegagalan yang dialami oleh nenek moyang kita, bangsa Israel, itu kita lakukan lagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam setiap masalah-masalah yang kita alami. Itu yang pertama, tidak bersungut-sungut. Lalu yang kedua yang harus kita lakukan untuk menang dari setiap permasalahan hidup kita, yang kedua adalah mengandalkan Tuhan. Dari ayatnya yang keempat, lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, di sini kita melihat sikap Musa ketika dia menghadapi permasalahan itu. Dia tidak datang kepada saudaranya, dia tidak datang kepada Harun, dia tidak datang kepada orang-orang yang mungkin dia rasa bisa membantu dia. Tapi dia datang pertama kali kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Dan di sini kita melihat bagaimana sikap Musa mengandalkan Tuhan dalam setiap masalah yang dia alami. Layaknya Musa ketika dia mendapatkan masalah, dia datang kepada Tuhan. Tuhan pun ingin kita begitu. Tuhan pun ingin membawa kita untuk masuk dalam satu keadaan seperti itu, di mana Tuhan mau kita mengutamakan Dia dalam setiap kehidupan kita. Tanpa kita sadari, seringkali ketika kita melewati masalah-masalah hidup, pertama kali yang kita datangi bukanlah Tuhan. Pertama kali yang mendengarkan keluh kesah kita bukanlah Tuhan, tapi orang-orang terdekat kita, baik suami, istri, atau mungkin anak, atau saudara, atau mungkin yang belum berkeluarga bisa saja pacar, atau orang-orang yang kita kasihi. Nah, di sini kita belajar bagaimana Musa ketika dia mengalami hal ini, ketika dia mendapatkan satu tantangan yang besar, dia datang kepada Tuhan, bukan datang kepada sesamanya. Dia mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan sesamanya. Karena dia tahu siapa dia sampai dengan waktu itu, semuanya hanya karena Tuhan. Dia tahu dari dia yang pertama tidak bisa berbicara, sampai akhirnya dia dipakai oleh Tuhan menjadi orang yang luar biasa untuk menggiring bangsa ini keluar dari tanah Mesir. Itu adalah suatu hal yang luar biasa. Sekali lagi bukan perkara yang gampang. Bukan perkara yang gampang untuk memimpin sekian banyaknya manusia dalam perjalanan, apalagi ini di tengah-tengah padang gurun. Kita bisa bayangkan di tengah-tengah kekeringan, dia harus memimpin bangsa ini, bangsa yang bukan hanya satu pemikiran, tapi dengan beribu-ribu pemikiran. Dan tentu itu tidak gampang. Sekali lagi Bapak Ibu, kita seringkali merasa masalah kita terlalu besar. Dan kita seringkali secara tidak langsung kita meremehkan kuasa Tuhan. Hingga akhirnya kita lupa kepada Tuhan. Kita lebih nyaman dengan orang lain. Hari ini kita belajar dari Musa, bahwa ketika kita menghadapi masalah itu, maka yang harus kita lakukan adalah mengandalkan Tuhan.
bukan mengandalkan orang-orang di sekeliling kita. Karena dengan kita mengandalkan Tuhan, itu artinya kita sedang mengangkat tangan kita mengatakan kita tidak mampu. Maka Tuhan akan memberikan kekuatan itu kepada kita. Tuhan akan memberikan pertolongannya kepada kita. Dia tidak akan, pertolongannya selalu tersedia bagi setiap kita yang meminta kepadanya. Itulah yang Tuhan mau. Lalu selanjutnya untuk menang dari masalah kehidupan yang kita alami. Yang ketiga adalah mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan suara Tuhan. Saya akan bacakan di ayat yang ke-6 bagian terakhir. Dikatakan seperti ini. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tuan-tuan Israel. Di sini kita melihat di ayat yang ke-6 ini bagaimana Tuhan berbicara langsung kepada Musa. Tuhan berbicara bahwa dia katakan haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air. Sehingga bangsa itu dapat minum. Itu adalah perintah Tuhan bagi Musa. Itu adalah perintah Tuhan bagi Musa. Dan kalau kita pikir hal itu adalah mustahil untuk dilakukan. Sangat mustahil untuk dilakukan. Memukul batu, lalu dari batu itu akan keluar air. Dan kita, kalau mungkin kita ada dalam posisinya Musa, saya tidak tahu apakah kita bisa langsung segera melakukan hal itu atau tidak. Ataukah kita masih bertanya-tanya, apakah mungkin hal ini akan terjadi? Tapi di sini kita melihat respon dari Musa, dia langsung melakukan hal itu. Apa yang disampaikan oleh Tuhan itu juga yang dia lakukan. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadanya, itulah yang dia lakukan bagi bangsa Israel. Dia menuntun bangsa itu. Nah, di sini kita belajar bersama-sama bagaimana mendengarkan suara Tuhan itu sangat penting. Tidak hanya kita menyampaikan saja, tidak hanya kita curhat dengan Tuhan saja, menyampaikan keluh kesah kita saja di hadapan Tuhan. Tapi juga di sini Tuhan mau mengajarkan kita untuk bisa mendengarkan suaranya. Mendengarkan suara hati Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, sudah sejauh mana kita saat ini? Apakah di saat kita mengalami kesulitan, permasalahan hidup yang kita alami saat ini, kita malah menutup telinga kita untuk tidak mendengarkan Tuhan? Kita malah menutup hati kita untuk tidak mau terbuka dengan firman Tuhan. Sekali lagi, bagaimana caranya kita bisa mendengarkan suara hati Tuhan? Suara hati Tuhan akan kita dengarkan ketika kita membaca firman Tuhan. Jangan berharap Tuhan berbicara langsung kepada kita. Jangan berharap Tuhan langsung terang-terangan datang kepada kita, berbicara empat mata kepada kita. Oke, mungkin itu bisa saja. Tapi kalau kita lihat dari tokoh-tokoh Alkitab yang sudah kita pelajari selama ini, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dalam perjanjian baru kita lihat Paulus ketika dia berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi kepadanya? Matanya buta. Karena apa? Dia adalah orang berdosa. Tuhan terlalu mulia untuk kita lihat. Terlalu sangat mulia untuk kita lihat dengan tubuh daging ini. Tubuh dosa ini. Jadi kita butuh tubuh Roh Kudus. Kita butuh tubuh yang disucikan oleh Tuhan untuk bisa melihat Tuhan secara langsung. Oleh sebab itu, Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Melalui firman yang sangat sederhana Tuhan berikan. Karena Tuhan tidak mendatangkan Alkitab turun langsung dari surga. Tapi dia memakai para nabi untuk menulis firman ini. Dan itu artinya tulisan manusia pasti dapat kita mengerti. Mari kita belajar bersama-sama untuk bisa mendengarkan suara hati Tuhan. Ketika kita punya masalah, mari kita berikan waktu kita pada Tuhan. Kita dengarkan suara Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Kita berikan hati kita untuk boleh membaca firman Tuhan ini. Karena dari firman Tuhan inilah kita akan mendapatkan kekuatan, kehidupan yang tidak akan pernah bisa kita dapatkan dari siapapun. Sekali lagi, orang-orang terdekat kita mungkin saja bisa memberikan kekuatan pada kita. Orang-orang terdekat kita mungkin saja bisa memberikan semangat, memberikan masukan-masukan untuk kita. Tapi masukan itu bisa saja salah. Tapi firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan adalah pasti bagi kita semua. Maka daripada itu, mari kita belajar. Yang pertama, untuk tidak bersungut-sungut dengan Tuhan. Kita belajar untuk terus bersuka cita, apapun itu yang kita alami. Yang kedua, kita mau mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita.
Karena kita tahu di saat kita mengandalkan Tuhan, kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, mari kita buka hati kita, buka telinga kita, buka mata kita untuk bisa merenungkan isi hati Tuhan, mendengarkan suara Tuhan berbicara dalam diri kita masing-masing. Saya rindu biarlah dari kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini boleh menguatkan kita semua, boleh memampukan kita semua untuk masuk di dalam masa-masa pandemi seperti ini, masa-masa yang sukar seperti ini. Percayalah, di balik kegelapan pasti ada setitik cahaya yang Tuhan berikan bagi kita. Di balik badai kehidupan akan ada pelangi yang menanti kita. Maka serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak untuk mengatasi setiap masalah hidup kita. Mari saya ajak kita semua untuk menutup firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan, kesempatan yang indah pada malam hari ini boleh kembali memberikan kami kekuatan, boleh kembali memberikan kami satu pelajaran baru, di mana kami belajar dari para pendahulu kami, nenek moyang kami, yaitu bangsa Israel, mereka yang terus-menerus jatuh dan bangun di hadapan Tuhan. Kami belajar Bapa, bagaimana kami harus tetap terus mengandalkan Tuhan untuk tidak bersungut-sungut dan selalu mendengarkan suara Tuhan berbicara dalam diri kami masing-masing Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, di balik semuanya itu akan ada kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, akan ada pertolongan yang Tuhan berikan kepada kami semua Bapa. Berkati setiap jemaat Tuhan dalam setiap kondisi mereka saat ini, dan apapun yang mereka lakukan, biarlah sukacita daripada Tuhan terus melindungi setiap kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Saya undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup seluruh rangkaian doa kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa Bapa kami, dan terakhir akan diakhiri dengan pujian Bapa terima kasih. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, saat ini kami akan mengakhiri ibadah doa kami pada malam hari ini. Kami kembali bersyukur untuk waktu yang indah ini. Kiranya apa yang telah kami sampaikan di hadapan Tuhan, boleh Tuhan jawab seturut dengan kehendak Tuhan saja, bukan kehendak kami Bapa. Dan ajarkan kami untuk tetap menaruh pengharapan kami kepada Tuhan, karena kami percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kami. Dan ajarkan kami untuk terus bertumbuh di dalam iman kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tutup ibadah kami malam hari ini. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung dalam online service GMI Bethlehem Palembang. Bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih,
Apabila merasa diberkati melalui online service kita hari ini, mohon dapat klik like yang ada gambar jempolnya, lalu membagikan online service kita hari ini ke kerabat ataupun ke teman-teman Anda. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar ketika GMI Bethlehem Palembang memposting video terbaru online service, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih akan menjadi orang yang pertama kali mengetahui informasi tersebut. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.